Di penghujung masa jabatannya, Anies beberapa kali dikritik karena mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagian orang kontroversial. Kebijakan-kebijakan tersebut mulai dari mengganti puluhan nama jalan di DKI Jakarta hingga kontroversi penetapan UMP DKI 2022 yang berujung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Berikut sejumlah kebijakan kontroversi yang ditetapkan Anies akhir-akhir ini. Pertama, penggantian puluhan nama jalan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan beberapa jalan dan zona yang dinamakan dengan nama-nama tokoh Betawi. Menurut Anies, nama-nama tokoh yang disematkan adalah orang yang di masa lalu telah berdampak di perjalanan kehidupan Jakarta dan Indonesia. Anies menjelaskan para tokoh Betawi itu adalah pribadi-pribadi yang dikenang dan diingat karena hidupnya dihibahkan untuk kemajuan. Ada nama-nama yang sudah menjadi pahlawan nasional, tapi ada begitu banyak juga nama-nama berjasa yang belum dicatat sebagai pahlawan nasional. Namun kebijakan ini dianggap sebagian orang kontroversi karena berdampak pada perubahan data administrasi warga setempat, seperti kartu tanda penduduk, KTP, BPKB, STNK, dan lain sebagainya. Alhasil sejumlah nama jalan dikembalikan paksa ke nama lama oleh warga setempat. Hal ini terjadi di Jalan Syekh Abdul Karim bin Asfan, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk yang kembali menjadi Jalan Madrasah 2. Kedua rumah sehat untuk Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti nama rumah sakit umum daerah di 5 wilayah Jakarta menjadi rumah sehat. Penjenamaan atau branding ini dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pola pikir warga tentang rumah sakit sehingga dengan penggantian itu, rumah sakit diharapkan tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sakit saja melainkan ketika dalam kondisi sehat. Kebijakan Anies ini menuai reaksi dari kubu oposisi. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta Anies berhenti membuat kebijakan ngawur. Dia menilai gubernur seharusnya membuat kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga, bukan sekadar mengganti istilah. Sementara itu, Ketua Ikatan Ekonomi Kesehatan Indonesia Hasbullah Tabrani menilai perubahan nama rumah sakit jadi rumah sehat adalah tidak substantif pada masalah warga. Dia mengatakan perubahan itu terjebak pada kritik bahwa rumah sakit membuat pasien bertambah sakit. Lalu, Anies Baswedan menaikkan persentase upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 menjadi 5,1% menjadi Rp4.641.854 dari yang sebelumnya Rp4.453.935 pada Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2022. Anies menjelaskan kenaikan UMP ini mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan Bank Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 4,7–5,5%. Sementara tingkat inflasi terkendali di angka 3%. Namun kebijakan ini menuai polemik lantaran digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, ke PT UN DKI Jakarta. Pengadilan pun mengabulkan gugatan pengusaha tersebut dan membatalkan keputusan UMP DKI yang sudah ditetapkan Anies. Pemprov DKI lalu mengajukan banding atas putusan PT UN DKI Jakarta 6 juta itu.